Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Dapur Nuning Putri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja. Oke, kali ini kita nggak masak ya teman-teman, tapi kali ini kita mau ngebahas sesuatu tentang yang manis-manis. Yang manis-manis seperti aku, GR ya, just kidding. Oke, kita mau bahas tentang gula. Gula yang ada di pasaran saat ini beraneka macamnya gula. Ada gula pasir, ada gula Jawa, ada gula batok, ada gula aren, ada palm sugar, ada brown sugar. Apa sih semuanya itu? Nah, kita mau ngebahas semuanya di video kita kali ini. Juga untuk kalian selalu aku ingetin, please aku minta bantuannya untuk subscribe juga like-nya. Oke, kita ikutin video ini ya. Nah, ini dia contohnya sebagian dari gula-gulaan yang aku mau sharing kali ini. Ada gula pasir, terus ada ini gula batu namanya disebutnya. Terus gula batu itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang masih yang molasenya kelihatan warnanya kuning. Terus ini ada gula Jawa. Terus ini ada gula aren. Gula aren hampir mirip dengan gula batok. Bahannya pun sama. Nanti kita bahas semuanya. Juga yang paling sering kalian dengar kalau kalian ngopi-ngopi di cafe, pasti ini brown sugar. Ya kan, brown sugar ada macamnya, ada banyak macam. Ini aku bawa contoh dua ya, dua merek ini. Ini yang terkenal sih, ya, yang banyak dipakai orang, brown sugar. Terus juga ini palm sugar, oke. Terus ada satu lagi, ini gula halus atau icing sugar. Nah ini biasanya untuk masakan ya teman-teman. Oke, kita mau bahas dari gula Jawa. Gula Jawa ini dibuat dari nira. Apa sih itu nira? Nira itu yaitu cairan yang keluar dari batang pohon. Nah, kalau kebetulan gula Jawa atau gula merah itu diambil dari nira pohon palem atau bunganya, sari bunganya itu, kelopak bunganya diambil dari situ. Bisa juga gula merah dibuat dari nira tebu, pohon tebu. Nah, caranya berbagai macam cara untuk pembuatan gula merah ini. Kalau di yang tradisional buatan rumahan disebutnya home industry, mereka buat dengan cara dimasak sampai kental. Pas sudah kental baru dicetak. Oke, tapi kalau setahu kita ya, kebanyakan gula merah ini diproduksi oleh rumahan, jarang yang industri karena memang selain satu harganya murah, pembuatannya pun mudah banget. Jadi tidak perlu industri dari istilahnya rumahan saja sudah bisa untuk membuat gula merah ini. Gula merah juga disebut dengan gula Jawa. Kenapa disebut gula Jawa? Karena yang memproduksi atau yang membuat kebanyakan itu dari orang-orang di Pulau Jawa gitu. Beda-beda kalau di pulau-pulau lain mereka kenalnya gula aren atau gula batok gitu teman-teman ya. Nah itu dia sebagian dari gula Jawa. Oh iya, ini biasanya untuk nambahin kayak untuk dimasakan. Jadi misalnya kita buat masakan ya, kadang kalau orang yang nggak pakai MSG atau micin, mereka ganti dengan rasanya dengan gula dan garam. Gulanya itu bisa diambil dari gula pasir ataupun juga gula merah seperti ini atau gula Jawa. Oke, ini yang dari gula Jawa. Kita lanjut ke gula aren. Nah, gula aren ini banyak macamnya. Ada juga gula aren yang berbentuk seperti ini, silinder seperti ini, ataupun juga ada yang bentuknya batok seperti ini teman-teman ya. Nah, gula aren sama gula batok dibuat sama dari nira pohon aren. Nah, itu gula aren dan gula batok. Perbedaannya adalah kalau gula aren itu warnanya sedikit lebih muda dibandingkan gula batok yang ada di Sumatera. Nah, kalau gula batok biasanya dipakai untuk membuat cuko kalau di Palembang. Nah, aku kalau membuat cuko itu kuah untuk empek-empek Palembang itu dibuatnya dari gula batok asli dari Palembang. Jadi kalau aku buat empek-empek pun buat cukonya aku beli langsung dari gula batok dari Palembang. Rasanya itu kalau gula aren seperti yang kita beli di Pulau Jawa, rasanya lebih manis dibandingkan gula batok dari Sumatera
gitu teman-teman. Itu yang aku udah pernah rasain. Oh ya, aromanya itu juga satu, lebih wangi banget, lebih apa ya, karamelisasinya jadi. Dan saat gula aren atau gula batok dicairin ya teman-teman, itu bau karamelnya nyengat banget dan enak banget. Nah, saat dihancurin, gula aren itu dihancurin, dia akan berbentuk kristal. Beda dengan gula Jawa atau gula merah. Kalau gula merah atau gula Jawa dipotong-potong, dia akan bentuknya seperti biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya gula aren atau gula batok, saat kalian potong, itu bentuknya akan kristal. Dan bunyinya saat dipotong, keres, beda banget. Setiap aku masak, aku dengerin bunyinya, oh iya, dari bunyinya saja sudah beda. Rasanya pun lebih manis dibandingkan dari gula Jawa. Oke teman-teman, itu seputaran tentang gula aren atau gula batok. Nah, ini tadi aku beli kopi, ya. Gula yang dia pakai adalah gula aren, ya teman-teman. Jadi kebanyakan kopi susu yang ada di pasaran saat ini pakainya gula aren atau gula Jawa yang udah dicairin. Kali ini yang kita bahas ini tentang palm sugar. Palm sugar ini dibuat dari nira pohon aren. Bahannya sama dengan gula aren atau gula batok ini. Proses pembuatannya pun sama, tapi setelah dia meletup, setelah matang istilahnya, kalau dia dicetak dengan pakai batok kelapa, kalau ini langsung diproses pengkristalisasian. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman, kristal seperti ini. Cuma barusan aku baca, ini dia komposisinya gula pasir dan gula aren. Jadi dia ditambahkan gula pasir untuk produksi yang ini. Oke. Nah, ini baunya pun sama. Karamelnya kerasa banget, cita rasanya karamel itu. Terus gula palem ini disebut juga dengan gula semut karena bentuknya dia yang harusnya kan dia sebenarnya bentuknya halus, agak halus. Kalau ini karena ditambahin gula pasir, makanya dia agak sedikit kasar ya teman-teman. Aslinya itu dia seperti makanya kenapa disebut gula semut, karena dia halus seperti butiran pasir di laut begitu. Dan seperti kan butiran pasir di laut gitu, bentuknya seperti semut lah ya teman-teman. Nah, itu kenapa disebutnya gula semut. Nah, sekarang manfaat dari gula palem ini. Nah, manfaatnya ada banyak. Salah satunya itu adalah mengandung kalium. Yang kedua itu adalah memiliki kandungan yang baik untuk pencernaan kita. Terus yang ketiga, terdapat inulin bagi kesehatan pencernaan. Itu balik lagi, kandungan kepencernaan yang baik. Terus satu lagi adalah kaya akan fitonutrien. Nah, jadi ada 4 manfaat untuk tubuh kita yang baik yang bisa kita temui dari gula palem ini. Oke, kita lanjut ke gula pasir. Nah, gula pasir ini udah umum lah ya. Gula pasir dibuat dari nira pohon batang tebu. Gula pasir sama, kita bareng sekalian ya. Gula pasir sama gula batu ini dengan bahan yang sama. Cuma perbedaannya adalah saat sudah mulai mengental dan sudah mulai istilahnya jadi ya untuk diproduksi. Kalau yang gula batu ini dia akan dibentuknya netral aja seperti istilahnya kayak batu kan, kotak-kotak kayak begini kan. Ataupun ada juga di pasaran yang bentuknya nggak kotak-kotak, nggak beraturan seperti itu. Nah, tapi perbedaannya kalau gula pasir dia langsung diproduksi, dikristalisasikan sehingga menjadi bentuknya butiran-butiran seperti ini teman-teman. Nah, itu bahan dasarnya sama dari batang pohon tebu ya teman-teman ya. Fungsinya kalian juga udah tahu lah semuanya, untuk pemanis ya kan, untuk minum teh, minum kopi dan sebagainya. Tapi ini ada tapinya nih. Lebih bagus untuk minum kopi dan sebagainya itu atau juga untuk masak, kalian lebih bagus mencampurkan dengan gula Jawa atau gula aren dibandingkan gula pasir. Karena apa? Tingkat kalorinya dia lebih tinggi dibandingkan dengan gula aren dan gula merah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang brown sugar. Ini adalah salah satu produk-produk dari brown sugar yang ada di pasaran saat ini, yang banyak kita temui. Aku mau tunjukin ke kalian ya bentuknya seperti apa. Biasanya brown sugar itu dipakai untuk campuran seperti cookies, kue kering ataupun bolu ya teman-teman ya gitu. Nah, dia akan menghasilkan kerenyahan yang sempurna.
Kalau di cookies ya, di cookies dia akan menghasilkan manis itu yang tidak terlalu manis sekali, berbeda dengan gula pasir. Nah, kenapa selalu disebutkan kita harus tambahkan dengan brown sugar untuk mengimbangi rasa manisnya biar tidak terlalu manis banget gitu. Kalau kita mau buat cookies yang unsweet ya, yang atau enggak disebutnya light, kita pakai ini aja, pakai brown sugar. Nah, brown sugar juga warnanya ada beberapa macam di pasaran. Ini yang warnanya agak light ya. Ada juga yang dark ya. Itu yang warnanya agak sedikit gelap, asli gelap banget. Jadi kalau kalian campurin air, kalian akan lihat perbedaan warnanya. Gitu ya teman-teman. Juga kalau untuk cake, dia rasanya juga sama. Rasanya tidak terlalu manis. Jadi untuk penderita diabetes, terus juga seperti aku yang nggak begitu suka manis, aku cocok banget pakai brown sugar. Pasti kalian bertanya, ini brown sugar ini sebenarnya dibuat dari apa sih? Nah, brown sugar ini dibuat dari ini loh, gula pasir. Gula pasir yang dicampur molase. Molase, kalian pasti tanya, molase itu apaan? Molase itu adalah tetes dari tebu. Tetes tebu itu apa? Aku lihat contekan dulu ya. Tetes tebu itu didapat dari hasil pemisahan dengan kristal gula pada pengolahan gula tebu. Nah, itu didapat molase. Molase itu bentuknya itu kayak coklat-coklat muda atau agak kehitaman dan bentuknya kental dan dicampur dengan gula pasir. Nah, dibuatnya hanya itu, digabungin. Jadi gula pasir ini dikasih molase, diaduk-aduk, dikeringin sampai menghasilkan seperti ini butirannya. Makanya kenapa dia agak sedikit lembab ya teman-teman. Nih, lengket banget di tangan. Karena molase itu kan bentuknya cairan tapi berbentuk agak sedikit kental. Oke? Itu pembahasan kita tentang brown sugar. Dan juga ada satu lagi pembahasan kita seputaran tentang ini, gula halus atau disebut icing sugar atau tepung gula. Nah, tepung gula ini dibuat dari sama gula pasir lagi. Gula pasir yang dihaluskan ya. Gula pasir yang dihaluskan, tetapi yang dijual di pasaran di Jakarta sekitarnya ataupun di Indonesia kebanyakan ditambahin dengan tepung maizena. Kenapa dipakai tepung maizena? Supaya nggak gumpal. Makanya kalau kita temuin di pasaran gula-gula halus yang kalian pegang udah keras, itu berarti pakai maizena teman-teman. Dan harganya pun sedikit lebih murah dibandingkan gula halus yang asli, yang original dari gula pasir. Jadi kayak gini nih, ini asli ya teman-teman ya, gula. Tapi aku bilangnya ada maizena yang sedikit karena di bawahnya agak sedikit gumpal. Bukan gumpal sih, tapi lebih padat gitu. Nah, ini kalau gula halus yang dicampur maizena sedikit. Kalau gula halus banget yang sudah dicampurin maizena banyak banget, dia akan lebih kesep, lebih kayak tepung. Kalian tahu tepung kan? Seperti itu. Oke? Itu perbedaannya. Terus ada juga yang kita dengar tentang, kebetulan aku nggak ada, gula donat. Gula donat dibuat juga dari gula halus, tapi aku nggak ngerti diberi campuran apa karena aku cari di literatur belum ada. Jadi gula halus yang untuk gula donat, bukan gula halus, gula donat pas kita makan rasanya dia akan sedikit menghasilkan ada kayak mint ya, kayak semriwing-semriwingnya gitu. Nah, terus yang kedua, saat dicampurkan, saya kita biasa pakai untuk donat ya teman-teman ya. Dicelupin donatnya itu ke gula donat, dia tidak akan melebur dengan minyak yang terdapat di donat itu. Jadi dia tetap berbentuk tepung dan halus. Berbeda dengan gula halus, saat ketemu minyak, dia akan melebur dengan minyak itu, jadi kayaknya tepung gulanya nggak ada gitu. Jadi kalau kalian buat donat, sebaiknya pakai tepung donat ya. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan kita seputaran gula kali ini. Kita sekarang mau uji coba, mau lihat untuk ini aja sih, lebih ke brown sugar sama gula Jawa. Karena kita mau lihat dia menyatu nggak air dengan gulanya itu sendiri. Oke? Nah, ini dia teman-teman hasil percobaan kita. Nah, ini yang pertama kita bahas, ini palm sugar. Nah,
Ini palm sugar karena palm sugar yang kita beli itu ada campuran gula dengan gula arennya, makanya ada sedikit gula pasir yang tertinggal di bawah, ya kan? Nah, jadi harusnya kalau dia asli palm sugar atau palm aren, gula aren yang dijadi kristalisasikan, dia akan membaur antara air dengan gula arennya. Nah, ini yang paling menonjol, brown sugar light sama brown sugar dark. Molasenya dengan gulanya akan memisahkan diri. Nih, kalau kalian lihat ya, ini di sini kelihatan gulanya, gula pasirnya akan ngendep di bawah tetap. Warnanya bening dan atasnya molasenya itu. Jadi warna asli molasenya seperti ini ya teman-teman. Sama yang di dark juga, tapi nggak terlalu menonjol banget. Tapi kalau dari begini kita akan lihat, akan kelihatan bahwa molase dan gula pasirnya memisahkan diri, nggak membaur. Nah, ini berbeda dengan gula aren dan gula Jawa. Kalau gula aren dan gula Jawa mau gimana pun tetap dia membaur. Nah, mau digimanain juga dia akan istilahnya kalau sudah ketemu dengan air, dia akan tetap warnanya paten seperti ini, tidak memisahkan diri antara gula ataupun dengan airnya. Oke teman-teman, kita tahu bahwa gula itu mengandung kalori yang lumayan besar untuk tubuh kita. Nah, kenapa seperti aku nih ya, jujur gemuk karena aku tanpa sadar aku memasukkan ke dalam tubuhku itu asupan gula yang berlebihan. Bukan hanya melalui gula, kita tuh jujur minum teh itu sebenarnya nggak ada yang suka pakai gula. Cuma dari makanan yang kita masak tanpa kita sadar, yang kita masukin kalorinya lebih banyak. Nah, ada satu solusi untuk mengurangi gula tinggi di dalam tubuh, yaitu menggunakan stevia. Stevia itu 0% kalorinya teman-teman. Kalau gula pasir atau gula sebagainya itu 16% kalorinya per 1 sendok teh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi per 1 sendok teh kalorinya itu kalian bisa hitung sendiri 16%. Oke? Nah, kalau stevia itu bisa didapat dari bunga stevia. Cuma apa kekurangan stevia itu adalah satu. Aku pernah konsumsi gula stevia. Rasanya akan meninggalkan sedikit rasa pahit di lidah kita saat kita meminum itu menggunakan stevia. Jadi perbandingannya satu teh gula pasir kita pakai stevia itu nggak ada 1/4 sendok, itu udah manisnya minta ampun. Seperti gula buatan, cuma perbedaannya adalah itu pahit, asli pahit gitu. Itu buat aku ya, jadi aku jujur kurang suka. Mendingan aku nggak pakai manis sekalian. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita tentang seputaran gula. Semoga apa yang aku bisa bagi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian juga mulai mengerti fungsi dari macam-macam gula itu. Oke teman-teman, sekali lagi aku mohon bantuannya untuk subscribe kalian, untuk like-nya. Juga kalau kalian merasa terberkati dengan apa yang aku sampaikan, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai ketemu di masakan aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah, dan God bless you all. Bye.